Ada beberapa siswa, 10 siswa 10 siswa. maju, iya, ditanya satu-satu. Saya ambil contoh misalnya pembayaran komite sekolah. Mutlak haram. Tapi kan hal ini baik, Pak. Gitu. Nah, itu biasanya alasannya kan ini buat anak-anak. hal ini baik, Om. Sehat, bro. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, barakallahu fiik. Antum gimana, sehat, Pak? Alhamdulillah, anak sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih, bro? Sekarang nih, bro. Sibukan, cari kesibukan aja sih, Pak. Kesibukan adalah menyibukkan diri sendiri. Menyibukkan diri sendiri. Mantap. Siap, bro. Semoga sehat selalu ya, bro ya. Siap. Gini nih, bro, ada topik yang lagi hype atau hangat-hangat di khususnya di kalangan dunia pendidikan ya. Yes. Sekarang kita lihat sering video-video promosi sekolah bersebaran atau bertebaran di dunia maya, yang mana promosi sekolah itu dilakukan oleh peserta didik nih, bro. Oh, jadi siswanya ya? Iya, pernah lihat kan iklan itu kan? Sering saya lihat. Iklan SPMB atau iklan PPDB. Ayo daftar sekolah Ayo kami. daftar sekolah Ya kan? kami, gitu kan? Tapi menggunakan siswa ya sebagai Betul. objeknya itu dalam video tersebut. Bukan dewan guru yang memang bekerja di lembaga sekolah tersebut. Jadi dia lebih memanfaatkan dalam tanda kutip di sini ya, memanfaatkan peserta didik yang ada untuk mempromosikan sekolahnya. Nah, sebenarnya nih kayak gimana sih, bro nih batasan-batasannya? Apakah dalam hal ini sekolah mutlak bebas untuk memanfaatkan peserta didik tersebut untuk melakukan promosi sekolah, atau memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dijaga atau harus diperhatikan oleh lembaga sekolah nih? Memang kita kalau lihat dinamika pendidikan ini dari hulu ke hilir ini banyak banget problemnya. Iya, betul. Satu demi satu permasalahan di dunia pendidikan itu carut marut lah ibarat kata. Memang harus ada struktural atau ada aturan yang menyeluruh untuk mengatur ulang. Kira-kira arah pendidikan kita mau dibawa kemana nih gitu. Ada harapan itu kan sebenarnya ketika adanya Mendikbud ya kan. Cuman memang kalau kita lihat agak sedikit gerak lambat. Misalnya putusan MK pun nggak dijalankan sampai saat ini. Putusan MK soal sekolah dasar kan harus gratis, swasta ataupun negeri. 12 tahun itu ya? Apa iya. Berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun berarti iya. sekolah, 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Sekolah wajib 9 tahun berarti sampai SMP. SMA boleh tuh, swasta bayar. Swasta ya, kalau negeri mutlak. Nah, jadi problemnya memang gerak menteri kita ini agak sedikit lambat ya. Saya nggak tahu apa kendalanya. Pasti kendalanya banyak memang soal menggratiskan sekolah dasar, SD, SMP, swasta dan negeri gitu. Kembali ke soal tadi, soal promosi yang dilakukan istilahnya oleh kan dulu anak-anak 2 tahun lalu, seingat saya PPDB, sekarang berubah ya, sekarang SPMB ya. SMP SPMB itu apa ya? Sistem penerimaan murid baru. Jadi ada perubahan nama, bergeser ya, tapi bukan berarti aturannya dibolehkan. Memang ini jadi problem dasar yang harus kita ketahui bersama, bahwa dalam memvideokan anak dalam sekolahan, peserta didik dalam ruang lingkupnya peserta didik ya, ini harus hati-hati pihak sekolah, pihak penyelenggara pendidikan, dia harus berhati-hati sekali. Jangan sampai karena kelalaiannya sehingga dalam membuat video konten-konten di dalam sekolah tersebut nanti jadi masalah nih dalam hukum positif kita. Nah, kayak gitu. Misalnya saya bawa contoh tadi soal SPMB. Promosi ini anak-anak, ternyata siswa-siswa yang disuruh di dalam video tersebut. Ayo daftar ke sekolah kami, misal gitu kan ya. Kayak gitu-gitu loh. Boleh nggak sih secara hukum positif? Memang nggak ada yang mengatur secara komprehensif, secara detail tertulis. Secara detailnya nggak tertulis, itu nggak ada. Tapi kalau kita bicara soal fungsi pendidikan itu sendiri, kalau kita baca Undang-Undang Sisdiknas misalnya di pasal 12B kalau saya tidak salah, siswa itu mendapatkan pelayanan pendidikan dari penyelenggara pendidikan. Apa sih pelayanan pendidikan? Hak-haknya misalnya dia harus diberikan pelajaran sesuai bakat, minat, ya kan, dan kemampuannya. Terus diberikan hak yang sama, tidak ada diskriminasi, ya kan. Untuk apa? Untuk belajar. Ya kan? Untuk apa? Untuk menciptakan generasi yang memiliki akhlak mulia, sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenapa akhirnya ada sebagian sekolah swasta penyelenggara pendidikan masyarakat
ini malah menjadikan peserta didiknya sebagai ajang dan tanda kutip promosi sekolah. Iya. Nah, ini kan salah satu seakan-akan boleh, tapi ini seperti kurang etis ya kalau kita lihat ya. Karena kan fungsi penyelenggara pendidikan itu bukan untuk menyuruh peserta didik, ya kan? Peserta didik fungsinya apa tadi? Dia belajar. Di sekolah kewajibannya adalah Betul. mengajari, memberikan pelayanan pendidikan. Bukan sebaliknya, karena misalnya untuk menggapai satu target tertentu, kuota siswa. SPMB. Iya. Jadi wah dipakai nih biar orang tertarik. Wah ternyata siswanya bagus nih gini. Ini hal yang keliru ya. Jadi kalau misalkan sekolah itu mau mengikut sertakan atau mau melibatkan peserta didik untuk promosi SPMB ini, hal-hal yang perlu diperhatikan nih apa aja kira-kira? Nah iya, kalau kita mau lihat misalnya apakah ini bisa masuk eksploitasi anak, bisa aja karena ada undang-undang soal perlindungan anak. Kalau kita baca undang-undang perlindungan anak tahun 2014 itu undang-undang terbarunya ya. Iya. Undang-undang lama itu tahun 2002. Anak itu kayak berhak gitu ya. Betul. Dilindungi Di pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu memiliki apa hak-haknya, misalnya nggak boleh didiskriminasikan. Yang kedua tidak ada eksploitasi untuk ekonomi ataupun seksual. Jadi nggak boleh komersil. Nah kalau video tersebut kan ada komersil Pak. Ya nggak. Secara nggak langsung video itu untuk apa namanya? Agar para orang tua siswa bisa melihat sekolah mana sih yang bagus. Nah, ada promosi dari PBDB, dari tim SPMB itu ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini ada sedikit pergeseran fungsi dari pendidikan itu sendiri dan sangat tidak etis sekali. Siswa-siswa dijadikan konten, ya kan? Yang harusnya siswa-siswa itu belajar malah jadi konten promosi sekolah. Ini kan kebalik. Yang harusnya mempromosi sekolah siapa? manajemen sekolah. Manajemen sekolah. Ya kan, apa namanya kalau istilahnya tenaga pendidik, misalnya guru atau staf yang dipekerjakan di tempat tersebut atau kepala sekolah, bukan siswa. Ini jadi seperti ada tren, jadi ada satu sekolah yang ngikutin, seakan-akan membolehkan, tapi harus hati-hati, jangan sampai hal-hal yang tidak diperbolehkan tadi kayak ada eksploitasi anak secara tidak langsung, ini bisa dikenakan pasal tersebut. Terus juga harus izin orang tua Pak. Jadi kalau misalkan nih ada lembaga sekolah mau membuat kayak ajang promosi even apapun ya kan, apapun itu, SPMB lah atau hal-hal yang lainnya, tapi harus ada izin orang tua nih. Betul. Secara tertulis berarti kayak ada surat pernyataan. Harus ada surat pernyataan. Saya sebagai ayah atau bunda mengizinkan anak saya untuk ikut serta dalam pembuatan konten misal gitu ya. Nah, kalau sekiranya orang tua tersebut sudah mengizinkan nih anaknya ikut serta dalam konten-konten sekolah istilahnya, baik itu SPMB ataupun yang lainnya. Kalau anaknya nggak mau, nah itu lebih parah lagi. Ketika anak itu dipaksakan, nah itu nanti bisa melanggar satu ketentuan perundang-undangan lain itu, ya kan? Karena dia dipaksa kan. Nah ini apa namanya hal yang tidak diperbolehkan. Berarti dalam hal ini harus ada poin yang sukarela ya dari anak tersebut, betul. Ya. Kemudian juga harus ada atas dasar izin dari orang tua. Ya. Kalau kedua hal tersebut tidak terpenuhi oleh sekolah berarti sekolah nggak bisa untuk melibatkan anak gitu ya. Betul. Nah, jadi ini harus yang diperhatikan nih sama sekolah-sekolah ya. Ketika ingin melibatkan anak untuk ajang promosi SPMB ya. Mungkin satu harus ada izin dari orang tua, ya mungkin kedua orang tuanya, ayah atau bundanya. Terus yang kedua juga harus ditanya dulu ke anaknya. Betul. Anaknya bersediakah gitu kan ya? Anaknya maukah? Kalau misalkan anak itu tidak mau atau anak itu menolak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena ranahnya nanti akan ada mengarah ke eksploitasi anak secara komersil ekonomi yang secara ekonomi. Yang itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang perlindungan anak tadi ya, nomor 35. Karena SPMB itu kan menuju sesuatu. Iya. Sesuatunya ya, ada komersil di sini nantinya. Itu hal yang jelas sekali. Memang ini yang harus diketahui bersama bahwa para penyelenggara pendidikan masyarakat, ya kan, khususnya sekolah swasta, dia harus peka nih sama hal-hal seperti ini. Karena saya pribadi ya, kalau saya punya anak misalnya, anak saya dijadikan konten seperti itu, saya tidak setuju. Ada contoh sekolah Pak, saya bawa contoh sekolah, saya nggak sebut nama sekolahnya, tapi itu terjadi. Jadi gurunya membuat satu video pendek, tapi narasinya sedikit
apa namanya, mendiskriminasi anak tersebut. Karena anak tersebut dalam konten videonya nggak bisa Contohnya? jawab. Oh, jadi kayak ada satu pertanyaan Yes, gitu. betul. Jadi gurunya memberikan pertanyaan. Ada beberapa siswa 10 siswa 10 disuruh siswa. maju, iya, ditanya satu-satu. konten Entah 10 atau berapa berbaris, siswa, konten pokoknya berbaris gitu ya, betul. ditanya misalkan 2 tambah 3 gitu. Apa ini? Berapa ini, Bro? Ternyata di anak terakhir tersebut Nggak bisa jawab. nggak bisa jawab. Sama tuh gurunya, kontennya dibuat jadi kepala gede gitu. Kepalanya Anak tersebut, dibesarkan. iya. Oh, Itu punya hati orang tua itu pasti sakit. Iya. Sedih itu, anaknya digitukan. Itu salah saya satu kepalanya eksploitasi. dirubah-rubah nih. Ada apa ini gitu. Terus udah izin belum tuh sama Udah orang izin tuanya belum? gitu kan. Itu kan salah satu bentuk anak itu diskriminasi. jadi konten kan. Apalagi dalam konten tersebut narasinya seakan-akan anak itu Nggak bisa. nggak bisa jawab misalnya. Mohon maaf. Padahal kan kita nggak tahu. Namanya orang lagi di videoin kadang-kadang Nggak mau nervous, jawab betul. atau mau dia Malu, nervous, malu. Itu kan Banyak dipaksa. faktor. Betul. Ini yang hal-hal yang harus diperhatikan para guru, para kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan harus melihat ini. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali hal-hal seperti ini karena sensitif ya. Dan ini edukasi kepada para wali murid juga. Jangan para wali murid bermudah-mudahan. Kenapa saya bilang bermudah-mudahan? Prakteknya di lapangan, wali murid ini banyak yang nggak memahami Iya. hukum positif di Indonesia. Jadi seakan-akan ya nggak apa-apalah kan cuma divideokan aja. Ini kita bukan bicara soal video, ini bukan hal yang sederhana. Tapi ini kita bicara soal adanya konten yang bisa mengeksploitasi anak. Karena anak itu benar-benar diberikan perlindungan sekali sama undang-undang, sama negara kita. Negara kita ini menjamin anak-anak gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal edukasi ke masyarakat, ke wali murid. Wali murid ini juga sering sekali dia karena nggak paham, nggak memahami konteks atau tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Jadi seakan-akan hal yang tadi lazim dalam peraturan, hal yang lazim dalam sebuah masyarakat, ya kan, di dalam masyarakat dalam prakteknya ini lazim. Sekolah itu melakukan, sekolah ini melakukan, sekolah ini melakukan. Istilah kerennya normalisasi. Menormalisasi. Tapi dalam peraturan ini tidak lazim, bahkan dilarang. Iya. Tapi dipraktekkan seakan-akan nggak apa-apa, kan cuma segini. Saya ambil contoh misalnya. Sebenarnya ini kita sudah pernah bahas, Pak. Tapi kita untuk mengingatkan kembali. Saya ambil contoh misalnya pembayaran komite sekolah. Mutlak haram. Karena nggak diperbolehkan Nggak oleh diperbolehkan negara oleh gitu. negara, peraturan perundang-undangan. Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Itu mutlak nggak boleh. Tapi kan banyak sekolah yang menerapkan sistem Itu dia. tersebut, Pak. Karena tadi tapi Oh. ya kan dia melazimkan satu hal yang dilarang kan? Ya enggak? Nah, ini yang ini praktik yang tadi kita harus edukasi masyarakat, kita harus edukasi para wali murid agar jangan jangan menormalisasi hal-hal yang tidak lazim tadi. Tapi kan hal ini baik, Pak. Gitu. Nah, itu biasanya alasannya kan ini buat anak-anak. hal ini baik kok, Pak, buat anak-anak. Itu soal komite sekolah. Nanti ada lagi, Pak, uang kas berubah fungsi. Uang korlas mungkin. Uang Pak. korlas, Uang korlas iya. ya. Harusnya kan itu nggak ada, Pak. Kita nggak bicara nominal, tapi kita bicara bagaimana menerapkan aturan di dalam organisasi kita. Gitu. Siap. Balik lagi yang ke tadi, Pak. Berarti kalau lembaga sekolah nih kita reminder lagi kalau ingin melibatkan peserta didiknya untuk terlibat dalam hal konten sekolah, promosi SPMB atau lain yang sebagainya, berarti harus ada 2 poin ini nih. Yes. Satu, sifatnya Persetujuan anak. sukarela, tidak memaksa Tidak anak ada paksaan. tersebut, tidak memaksa peserta didik. Hmm. Terus yang kedua, adanya izin dari kedua orang tuanya. Betul. Selama kedua poin tersebut tidak dipenuhi oleh lembaga sekolah, maka tidak bisa nih sekolah untuk Nggak melibatkan peserta didik Tidak tersebut. diperkenankan. Iya. Karena tadi banyak juga sekolah-sekolah swasta misalnya dia video-videoin santri-santri atau siswa-siswinya yang perempuan. Kan kalau kita bicara soal perempuan ini kan agak sensitif ya. Orang tuanya disuruh diajarkan untuk misalnya menggunakan udah cadar, menjaga, tiba-tiba hijab depan, dijadiin tiba-tiba konten, jadi konten. Ya Allah. Ya ini anak-anak ini santri Pergelangan kita. tangannya terlihat. Kadang-kadang gitu iya ya. kan cewek perempuan tuh kadang-kadang kalau pakai baju tuh ininya Iya, kan agak naik longgar ya. gitu kan. Ini naik, Ini auratnya kelihatan terlihat, Pak. aurat. Iya. Itu sering sekali terjadi, Pak, di sekolah-sekolah swasta, SMP, SMA. Tapi pede aja tuh sekolah, ya enggak, ya kan, di videoin. Padahal itu melanggar. Itu kalau orang tuanya paham harusnya protes, minta di take down. Iya. Video dihapus deh, kalau enggak jangan take down, jangan sekedar take down, dihapus aja sekalian. Gitu. Oke nih, Pak. Kira-kira gitu loh, Pak. Ya, jadi kita tercerahkan nih untuk konten kita kali ini. Semoga bisa dipahami oleh
Sohib Oase yang nonton pada kesempatan episode kali ini. Jadi itu pokoknya 2 poin itu harus dipenuhi oleh lembaga sekolah ketika ingin mengikut sertakan peserta didiknya dalam membuat konten atau ajang promosi sekolah. Betul. Thank you, bro. Welcome. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.